fattakhadzal ghafiluna ar-rathathata, maka menjadikanlah oleh orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai, ar-rathathata, akan kesederhanaan. Maksud rathathah di sini memang kalau dari segi bahasa rathathah itu adalah seperti compang-camping. Keadaan pakaian tersebut itu memang kalau bahasa Banjarnya itu merigat, kurisaan. Tapi bukan seperti itu keadaan baginda Rasulullah. Walaupun keadaan pakaian beliau itu biasa, tapi tetap rapi dan indah. Ada sebahagian yang menjadikan pakaian yang seadanya, pakaian yang sederhana itu syabakatan, sebagai satu jaring, sebagai satu umpan, yasiduna biha ad-dunya, yang mereka memburu atau mencari dengannya akan dunia. Maksudnya, di ketika mereka mengenakan pakaian yang seadanya, pakaian yang lusuh, sehingga akhirnya orang pun jadi kasihan, lalu mereka dikasih. Atau ada sebahagian di zaman kita sekarang yang memang sengaja menjadikan pakaian compang-camping sebagai alat untuk meminta-minta. Padahal mereka mampu, lalu ganti baju dengan pakaian yang compang-camping, lalu mereka meminta-minta di jalanan. Ada yang pura-pura kakinya buntung, ada yang pura-pura buta, tapi di ketika ada polisi lewat, akhirnya mereka lari. Itu sebagai tanda mereka tidak benar. Jadi ada yang menjadikan keadaan compang-camping, kesederhanaan menjadi satu cara untuk mencari dunia. Fan akasal hal, akan tetapi terbaliklah keadaan, mereka bukan mencari dunia, bukan mendapatkan apa yang mereka inginkan, malah mereka menjadi hina. Wa qad ankara syakhsun dhu asmalin 'ala syadhili jamala hayatihi. Dan sesungguhnya telah mengingkari oleh seseorang yang mengenakan asmal. Asmal ini adalah pakaian-pakaian yang sudah lusuh, pakaian-pakaian yang sudah buruk. Ya, tadi dikatakan pakaian yang compang-camping. Ada orang yang mengenakan seperti itu, lalu dia pun mengingkari ala syadhili, atas keadaan al-Imam Asy-Syadzili, yaitu adalah al-imam yang telah mencetuskan tariqat Asy-Syadziliyah. Jamala hayatihi, akan keindahan keadaan beliau. Jadi al-Imam Asy-Syadzili, beliau berpakaian itu indah, tidak sembarangan. Lalu akhirnya ada salah seorang yang mengingkari keadaan beliau. Piankan seorang imam, pian seorang ulama yang alim, ahli sufi, tapi kenapa pakaian pian indah-indah seperti itu? Lalu apa jawab daripada al-Imam Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala? Faqala ya hadza hayati taqulu alhamdulillah. Lalu kata beliau, wahai si fulan, keadaanku seperti ini, keadaanku yang indah seperti ini, seakan-akan berkata alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku nikmat sehingga bisa berpakaian indah seperti ini. Wahai atuka taqulu a'tuni, dan keadaan compang-camping engkau itu seakan-akan mengatakan berikanlah oleh kalian bantuan kepadaku. Jadi artinya terkadang ada seseorang yang tidak meminta secara langsung dengan mulutnya, tidak menadahkan tangannya, tapi dari segi pakaiannya seakan-akan meminta-minta kepada orang lain supaya dia dikasihani ataupun diberikan sesuatu. Wa qad warada anna Allah jamilun yuhibbul jamal, dan sesungguhnya telah datang sebuah hadis ataupun riwayat yang menyatakan bahwasanya Allah itu maha indah, senang dengan keindahan. Wa fi riwayatin nadhifun yuhibbun nadhafah, dan dalam riwayat yang lain disebutkan innallaha nadhif yuhibbun nadhafah. Allah Subhanahu wa taala maha yang bersih, maha indah, senang dengan kebersihan. Wal qaulul faslu fi dzalika, dan kesimpulan pada yang demikian itu, anna jamalal hayati, sesungguhnya keindahan
keadaan kita yakunu taratan mahmudan, terkadang bisa terpuji, wa huwa ma'ana ala ta'atin, yaitu keadaan kita yang dapat membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya pada saat kita salat Jumat, kita dituntut untuk bersih, pakai minyak wangi, pakai baju serba putih, walaupun tidak baru. Yang penting di ketika itu keadaan kita bersih. Ini adalah satu keindahan yang menolong kita untuk ibadah, karena kita akan dapat pahala di ketika itu. Wa minhu tajammal al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam lil wufudi, dan daripada keadaan yang dipuji tersebut, berhiaslah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ketika beliau menghadapi tamu-tamu. Wa yakunu taratan madhmuman, dan terkadang keadaan indah tersebut bisa menjadi tercela. Wa huwa ma kana li ajli dunya aw lil khuyala'i, yaitu keadaan indah yang tujuannya karena dunia, karena ingin dikatakan kaya, karena ingin terpuji, aw lil khuyala'i, atau dengan tujuan sombong, membanggakan diri bahwasanya dirinya mampu untuk berpakaian indah. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya baginda Rasulullah SAW dalam berpakaian beliau sederhana, tapi tetap memperhatikan keindahan sebagaimana yang Allah cintai, yaitu keindahan. Namun keindahan itu bisa menjadi terpuji dengan tujuan untuk taat kepada Allah, dan bisa menjadi tercela dengan tujuan untuk mendapatkan pujian ataupun sombong. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dalam bab tentang kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama bermanfaat. Semoga Allah berikan kita taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak bisa secara seluruhnya. Amin ya rabbal alamin.